Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsan Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Oke sahabat, jadi karena banyak ya yang minta untuk Mas request dong untuk bahan-bahan yang sudah mau jadi tahap-tahap ke perantingan. Oke, jadi kali ini kita akan wiring lagi ya, setelah kemarin sebetulnya sudah cukup lumayan sering ya bahan ini kita buat konten ya teman-teman. Dan memang untuk yang keseringan itu kita buat live ya. Nah untuk bahan ini tingginya ya teman-teman. Jadi karena kita proses betul-betul tahapan ini, untuk bekas-bekas lukanya sudah hampir menutup sempurna semua ya. Dan ini tinggal ke perantingan ya teman-teman. Untuk lingkar batangnya kurang lebih sekitar 25 dan tingginya ini dengan lingkar batang di atas 20 seperti ini insya Allah masih dapat ke sito ya teman-teman. Jadi sito bogel ya, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya, dengan tangan saya bentangannya kurang lebih sejengkal lebih ya teman-teman. Dan untuk tingginya, nah tuh bisa teman-teman lihat sendiri ya. Kita akan coba cek langsung ya. Nah untuk bahan ini sudah kita masukkan pot ceper ya teman-teman. Jadi kemarin sudah kita masukkan pot ceper ini berbarengan dengan punyanya Mas Taufik ya. Ini untuk akar-akar serabut sudah mulai muncul. Dan ketika kita melakukan pengepresan akar, terus kita masukkan di apa ya, dimasukkan ke pot ceper, diusahakan ya teman-teman itu harus memiliki akar serabut ya minimal. Jadi sebelum kita masukkan pot ceper itu diusahakan kalau bisa dipres dulu ya. Dipres bertahap dulu ya teman-teman ya, minimal ada sebagian akar ya atau separuh akar yang sudah dipres dan sudah keluar akar-akar baru. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk akar-akar barunya sudah keluar ini tuh. Ini awal mulanya 2 mata tunas ya, 2 mata tunas, pemrosesan kurang lebih sekitar 3,5 tahun ya teman-teman. 3,5 tahun dari tunggul ini. Untuk jenisnya berbatang putih ya. Nah, untuk pengepresan juga teman-teman bisa lihat ya di video saya sebelumnya. Dan untuk apa ya, bagian depan saya lebih suka ya, lebih suka agak sedikit kita buat pendek ya. Terus untuk di sampingnya ini ya, di bawah di atas akar ini ya, di atas akar ini ada cabang ya. Terus sama juga di bagian sini ya teman-teman. Nah ini ada akar dominan, ini ada cabang. Jadi ngelihatnya dia lebih apa ya, bahasanya lebih enak ya. Ini coba kita buka dulu sedikit ya, supaya teman-teman nanti bisa lihat detailnya ya. Nah setelah seperti ini sudah sebetulnya kalau sudah ke perantingan seperti ini sudah bisa diajak jalan-jalan ya. Tinggal kita isi dengan apa namanya, lumut ya. Dengan lumut sedikit-sedikit, tipis-tipis saja ya. Karena kalau untuk anting putri kan enaknya biasanya kan tampil gundul ya. Itu kalau mau dikasih lumut pun dia sedikit saja, tidak usah terlalu banyak ya teman-teman. Nah ini bisa teman-teman lihat sendiri. Dan setelah ini nanti akan kita kasih pupuk lagi ya, untuk bagian atas-atasnya nanti kita tutup lagi ya teman-teman. Tuh kita coba lihat untuk penempatan ya. Nah ini untuk penempatan di pot seperti ini, di pot ceper seperti ini. Karena untuk pohonnya ini ya, untuk pohonnya ini arahnya ke sana, jadi kita penempatannya itu agak sedikit mepet ke sini ya teman-teman. Jadi nanti yang di sana itu terlihat juntayannya ya. Tuh ini sangat seterek sekali ya. Nanti kita coba siram dulu supaya lebih jelas detailnya ya. Ini bekas-bekas potong-potongannya teman-teman bisa lihat sendiri ya, dari potongan 2 mata tunas ya. Jadi awal mula saya belajar itu memang betul-betul dari 2 mata tunas ya teman-teman. Itu bisa teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya yang dulu-dulu ya, yang kurang lebih sekitar 2-3 tahun yang lalu. Itu memang saya buat dari 2 mata tunas ya. Kita coba siram dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nah
terlihat lebih jelas ya. Duh, terlalu terang ini, sebentar kita turunin dulu untuk kontrasnya ya. Tuh, jadi seperti ini ya teman-teman untuk sementaranya. Kemarin kita pakai untuk tunasnya itu yang di depan ini ya, yang agak sedikit kita besarkan. Cuman ini kita akan pakai tunas yang di sini saja ya. Jadi yang di sini nanti kita buang saja ya teman-teman. Kita lepas dulu. Untuk ke perantingan diusahakan hati-hati ya. Karena ya dia sudah masuknya ke perantingan seperti ini. Nah, oke, ini cukup seperti ini aja ya. Yang di sini kita buang dulu ya teman-teman. Kita potong menggunakan catok saja. Nah, sip. Oke, untuk selanjutnya kita akan proses pruning ya. Nah, yang kita besarkan ini ya teman-teman. Jadi yang di sini kita buang. Ini tunas-tunas baru ini sangat mempengaruhi juga ya. Kalau tidak kita pakai, mending kita buang saja ya teman-teman. Nah, sip. Kita pruning sedikit. Oke. Oke. Kita pruning dulu untuk tunas-tunas baru yang sekiranya sudah tua ya. Terus untuk yang di bagian ini juga kita pruning, dan ini akan kita kasih wiring ya ini. Kita akan wiring total untuk bahan ini ya teman-teman. Nah, sip. Oke, nah terus untuk di bagian yang di belakang ini kita buang dulu. Nah, seperti ini. Terus di bagian pangkal, kemarin kita ada melakukan pengenolan yang di bagian ini ya. Ini karena kenapa saya nol ulang, karena memang untuk di bagian ini dia sudah terlalu ke atas ya. Dan untuk saya pengennya di sini yang terisi nanti. Jadi ngelihatnya lebih enak ya. Nanti akan kita praktekkan untuk pewiringannya juga supaya teman-teman bisa belajar bersama saya ya. Di sini juga saya tuh masih banyak belajar ya teman-teman. Jadi bukan seperti yang teman-teman bilang itu ya, saya suhu dan lain sebagainya. Aduh, ya memang betul saya memang sudah lama bermain di Anting Putri, dan awal mula saya membuat konten itu memang di Anting Putri ya. Cuman ya bukan serta-merta saya suhu ya teman-teman. Suhu apaan tuh? Nah, ketika masih pengeluasan seperti ini diusahakan ketika ada bunga itu lebih baik langsung dibuang aja ya. Karena itu sangat mempengaruhi ya teman-teman. Nah, kita buang dulu. Ini kita pruning dulu. Ini daun tua semua ya. Jadi kalau tidak kita pruning, kita nanti yang repot. Oke, untuk perawatan untuk jenis Anting Putri ya seperti ini itu sangat-sangat mudah sekali ya teman-teman. Jadi sangat-sangat mudah karena dia sudah masuk ke pot ceper, terus sebenarnya tinggal perapatan aja, tinggal nunggu rapat udah selesai ya, sudah finish ya teman-teman. Jadi kalau udah sudah seperti ini tinggal ngerapetin aja sebenarnya. Untuk pengelolaan juga kan dia sudah tidak terlalu banyak ya. Ini kita pilih yang subur. Ini kalau biasanya saya pruning tidak saya kontenkan itu saya ini kan ya teman-teman. Langsung kita pruning semua ya. Jadi daun-daunnya rontok ke bawah ya teman-teman. Lebih baik dikasih alas dulu ya kalau memang mau pruning.
Kalau daunnya rontok ke bawah kan kurang rapi lihatnya. Makanya ini kita pruningnya satu-satu bertahap, kita buang satu-satu bertahap, saya buang seperti ini ya. Nah, ini sebagai nanti tajuk utamanya ya, tajuk utama yang paling apa ya, yang paling panjang ya teman-teman. Bertahap saja ketika pruning seperti ini, nggak usah terburu-buru ya. Nah, ini mau keluar tunas baru, ini kita potong aja lah. Oke, untuk yang ujung-ujungnya sini karena ini sudah tua semua, kita potong dulu, tidak apa-apa, supaya keluar tunas baru yang lebih narik ya, tujuannya seperti itu. Oke. Ini sengaja kita double pot ya, jadi sudah masuk ke pot ceper, kita doublein pot besar ya, supaya penyuburan lebih cepat ya. Ini kurang lebih baru sekitar 1 bulan ini sudah, alhamdulillah sudah sangat subur seperti ini ya teman-teman. Nah, sip. Selanjutnya tinggal yang di belakang ini, setelah itu kita wiring ya. Kalau untuk anting putri saya sebetulnya malah jarang insek ya. Kemarin banyak yang nanyain untuk insek anting putri berapa bulan sekali. Saya jarang ya teman-teman, sangat jarang ya, paling sekitar 2-3 bulan saya tuh, kalau memang tidak terlalu apa, tidak terlalu apa ya bahasanya itu, terlalu urgent itu tidak saya insek ya. Kalau saya sih seperti itu ya. Nah, jadi akar-akar yang masih serabut-serabut seperti ini, ketika dia sudah matang di pot nanti dia terisi semua ya. Jadi pot ceper ini dia terisi semua dan keluar karakter ya. Yang pastinya karakter-karakter tahapan ya teman-teman. Oke, kita akan wiring dulu ya. Nah, untuk pewiringan kita mulai dari cabang pertama dulu ya, cabang kedua dulu ya, yang lebih mudah dijangkau ini teman-teman. Karena ini untuk cabangnya kecil ya, jadi hati-hati sekali. Yang penting terarah aja udah cukup ya. Nah, biasanya saya kuncinya seperti itu ya, kalau dia cabangnya masih kecil atau betul-betul masih muda. Nah, ini kita arahkan ke sini ya teman-teman. Sebetulnya kalau saya tuh senangnya ya buat konten itu ya mas, pas di lahan, terus pas apa ya, pas pengelosan seperti ini, dia saya paling suka ya teman-teman, kalau dia sudah jadi, sudah tinggal ngerapat-ngerapatkan seperti ini, kayak gimana gitu rasanya. Oke, untuk yang selanjutnya ini mungkin tidak perlu dulu kita wiring ya.
Ini jangan dulu ya karena terlalu kecil. Nah, sekarang cabang yang paling di depan ini. Ini dengan yang di belakangnya ya, perlu kita wiring. Oke, kita coba lihat udah pas belum. Oke, sudah cukup. Oke, sip. Ini untuk ngambil angle kameranya agak sedikit susah karena memang mepet sekali ya teman-teman. Tapi semoga aja kelihatan dan teman-teman bisa paham lah ya. Nah, yang penting ini terarah aja dulu. Agak sedikit kita arahkan ya. Nah, sip. Oke, nah ini yang saya maksud ya teman. Jadi ada cabang di sini ya, yang ke depan ini ya. Tuh, yang saya maksud seperti itu. Nah, sip. Ini sudah, ini juga sudah. Sebetulnya seperti ini belum layak kita wiring ya. Jadi nanti jangan dulu di wiring ya teman-teman. Tuh. Nah, untuk hasil sementaranya seperti ini ya. Ini tahap-tahap wiringan untuk di apa ya? Untuk di tahap perantingan ya teman-teman. Oke, kita akan coba putarkan dulu ya untuk hasil sementaranya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini besar ya teman-teman. Kita coba lihat untuk lingkar batangnya. Nah ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Lingkar batangnya ya teman-teman. Ini kalau untuk 25-an ada Kak. Coba kalau untuk tingginya ya. Tingginya kurang lebih sekitar masih masuk situ ya teman-teman. Kita coba lihat dari bibir pot ya. Nah, 10 cm-nya masih kurang lebih di sini ya. Untuk 10 cm-nya. Jadi ini masih sangat-sangat bisa sekali untuk diupayakan menjadi situ. Oke, ya mentok-mentok kalau memang nggak jadi situ nanti pohonnya membengkak dia mame awal ya. Paling sekitar 11 sentian tadi nanti. Oke, mungkin cukup seperti itu video kali ini. Coba kita putarkan dulu hasil sementaranya ya. Oke, setelah kita lakukan pewiringan. Nah, sip. Mungkin cukup seperti itu. Mohon maaf misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Salam dari saya, salam dari Bonsan Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.